Judulnya jaminan hari tua, tapi faktanya sebenarnya duitnya mau diapain sampai ditahan sampai usia 56 tahun ya. Ini memang uang mereka, hak mereka, wajar mereka itu minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama KitKat. Ini kan yang lagi ramai sebenarnya lagi tentang JHT nih Kang. Apalagi kemarin buruh nih, Senin kalau nggak salah mereka aksi JHT. Kemarin aksi lagi JHT tentang jaminan hari tua. Dimana sekarang uang JHT jaminan hari tua tuh hanya bisa diambil di usia 56 tahun. Atau jadi ada dua pilihan, 56 tahun atau memasuki masa pensiun. Jadi kalau misalnya perusahaan menetapkan masa pensiun usia 50 itu bisa diambil. Kalau nggak sampai situ JHT nggak bisa diambil itu Kang. Itu gimana Kang menurut pandangan Akang gitu? Iya, Kang Ihsan, kalau kita mengutip dari halaman jamsosindonesia.com ya, di sini dinyatakan bahwa pengertian JHT itu adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun. Bisa diterimakan pada janda atau duda, anak atau ahli waris ya, peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia ya. Jadi kalau dari judulnya ini JHT jaminan hari tua ya. Jadi judulnya jaminan, tapi apakah faktanya ini jaminan? Nah gitu. Ini yang pertama sebenarnya yang perlu kita cermati ya. Jadi kalau yang namanya jaminan, yang dalam Islam itu disebut doman, itu prinsipnya tahun ya, di mana ada seseorang menjamin orang lain ya. Misalkan ya Kang Ihsan, saya jamin makan sebulan, nah gitu. Berarti saya yang menjamin, ada yang dijamin, kemudian ada barang atau materi yang akan dijaminkan seperti itu. Saya jamin makannya sebulan. Pertanyaannya yang nanti ngasih makan sebulan siapa? Yang menjamin apa yang dijamin? Yang menjamin. Yang menjamin kan? Iya. Ya seperti itu. Harusnya fakta jaminan itu seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat apa yang ada di JHT ini benar-benar mirip seperti fakta asuransi. Artinya cara pandang Barat terhadap jaminan ini benar-benar copy paste dari cara pandang hidup Barat ya, seperti itu, kapitalis seperti itu. Nah, sedangkan kalau dalam Islam namanya orang menjamin itu saya jamin hidup kamu gitu. Ya berarti yang dijamin itu ya udah istilahnya sudah bebas dia karena merasa sudah dijamin seperti itu. Tapi jaminan dalam kapitalis ini nggak begitu. Justru yang dijamin yang ngasih uang ke penjamin gitu, seperti itu. Sebagaimana dalam asuransi kan gitu. Ya. Orang kalau pengen dapat jaminan kesehatan dalam artian asuransi kesehatan, justru dia yang bayar kan, gitu, seperti itu. Nah, begitu juga pada fakta JHT ini, jaminan hari tua ini, justru malah buruh yang bayar. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kemudian dari sisi teorinya ini kemudian rancu gitu. Sebenarnya siapa yang menjamin gitu, ya kan? Loh, kok yang dijamin justru yang malah membayar seperti itu, ya. Jadi artinya dari sisi apa? Judulnya jaminan hari tua, ya. Tapi faktanya sebenarnya buruh itu tidak dijamin. Justru sebenarnya dia menjamin dirinya sendiri karena dia menabung secara berkala, ya. Dipotong gajinya setiap bulan ya untuk membayar yang namanya JHT itu, seperti itu. Jadi dari sisi judulnya ini bisa dikatakan sudah bermasalah gitu. Jadi nggak pas juga disebut jaminan seperti itu ya. Lebih pas sebenarnya ini tabungan ya. Makanya kalau kita lihat di sini di halaman jamsosindonesia.com
karakteristik JHT ini ada dua. Pertama, disebut diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jadi ada dua prinsip. Pertama prinsip asuransi, kedua prinsip tabungan. Jadi kalau kita lihat faktanya memang ini tabungan, ya, tabungan dan uangnya dari mana? Dari pekerja sendiri. Ya. Di sini dinyatakan dalam undang-undangnya 2% itu dari pekerja, kemudian 3,7% itu dijamin oleh pemberi kerja. Pertanyaannya juga pemberi kerja dapat duit dari mana? Kan sebenarnya dari pekerja juga, dari hasil para pekerja gitu. Keuntungan yang didapatkan dari sebuah usaha seperti itu. Artinya kalau kita kembalikan pada faktanya, JHT ini dananya punya siapa? Dananya pekerja, dananya para buruh seperti itu. Sehingga harusnya tidak ada alasan bagi pemerintah kemudian menunda-nunda jika ada pekerja yang ingin mengambil haknya itu, karena ini uang dia, real uang mereka gitu. Beda misalkan dengan BPJS kesehatan yang gratis ya. Misalkan ada warga negara kelas tertentu, mereka mendapatkan jaminan kesehatan dan mereka emang gratis, nggak pernah bayar iuran. Nah itu kami misalkan negara kemudian mengatakan, oh kami menentukan syarat begini-gini, mungkin masih wajar ya, karena biayanya itu memang dari negara. Nah dalam kasus JHT ini memang uang ini uang buruh, ya, benar-benar uang yang dikumpulkan oleh buruh, oleh para pekerja seperti itu. Nah sehingga harusnya segera ini dibayarkan. Mengapa demikian? Kalau dari sudut pandang Islam, pertama upah buruh ini harus segera dibayarkan, karena Nabi menyatakan u'tul ajir ajrohu qabla ayyajifa arokuhu, ya. Jadi bayarlah, ya, berikanlah upah, ya, pekerja, upah ajir sebelum keringatnya kering, ya. Jadi kalau misalkan Kang Ihsan nih bekerja keringetan gitu ya, itu setelah pekerjaan selesai kan keringetan gitu, sebelum keringetnya kering itu sebisa mungkin dibayar gitu, seperti itu. Artinya apa? Ya ini kiasan bagaimana Nabi ingin menyatakan segera bayarkan, ya, upah pekerja itu, seperti itu. Ya, kalau memang ini faktanya JHT ini dikumpulkan dari upah para pekerja, ya, segera bayarkan, gitu. Kalau ini kan judulnya jaminan hari tua, ya, ya ini kan debatable. Kenapa? Maksudnya jaminan hari tua ini kan nanti kalau mereka memang bekerja lancar, pensiun di hari tua, mereka mungkin nanti kan butuh uang untuk membuat usaha baru, membangun hidup baru, kan seperti itu. Ya itu kan bagi yang lancar kan gitu. Kalau yang bagi nggak lancar, ya mungkin dia di PHK, mungkin perusahaannya bubar karena pandemi seperti ini. Itu kan harus juga dipahami gitu. Dalam kondisi seperti ini nyari kerja juga susah, ya kan. Pesangon juga tidak semua perusahaan misalkan bisa memberikan pesangon sebagaimana yang diharapkan gitu kan. Siapa yang bisa mengawasi istilahnya satu persatu semua perusahaan itu gitu, memastikan bahwasannya semua itu bisa sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan seperti itu, ya. Kalau resign misalkan hanya 3 kali gaji, ya. Dan resign itu tidak selalu orang resign dia punya rencana baru, tidak, ya. Oh ini kan kalau resign mereka tidak perlu, ya, dapat pesangon, tidak perlu JHT, karena mereka kan orang resign itu logikanya dia berarti menyiapkan tempat kerja baru, yaitu salah satu logika. Bisa jadi orang resign itu karena ada banyak loh kasus yang merasa di tempat kerjanya itu toksik, gitu, lingkungannya itu racun, jaksel gitu ya. Jadi
orang itu dia nggak bisa menahan diri, dia harus segera keluar dari tempat itu gitu, seperti itu ya. Jadi gitu. Tanpa rencana padahal sebenarnya. Tanpa rencana. Jadi memang dia harus putuskan resign ya. Atau ada faktor-faktor ideologis ya. Hijrah gitu. Iya, misalkan tahu dia ngaji, oh dia paham pekerjaannya haram ya. Mohon maaf ya, misalkan dia kerjaannya meracik minuman keras. Bartender, ya bartender kan meracik minuman keras, nggak ada bartender ngacik bajigur gitu kan, nggak ada. Ada saat yang di Holy Wing Bogor. Iya, jadi Pak dia kemudian sadar, jadi resign gitu. Jadi tidak selalu orang resign itu, oh berarti dia udah punya visi, belum tentu. Bisa jadi memang itu betul-betul dia masuk sebuah pekerjaan, dia lihat situasinya itu toksik gitu kan. Bahkan ada yang menarik itu pernah saya lihat di medsos itu, ada sebuah perusahaan yang tempat kerjanya itu dan ini perempuan gitu, tempat kerjanya itu naik tangga berapa derajat tuh mungkin ya kemiringannya tuh lebih naik tangga gitu. Jadi dipoto dan dia sebar di medsos. Gua kalau kerja nih udah kayak ini enggak kayak Ninja Warrior katanya. Jadi tiap hari bener-bener ngelewatin obstacle katanya gitu. Jadi nggak betah orang kerja dengan lingkungan seperti itu gitu, seperti itu. Jadi sehingga kemudian bisa jadi kan orang resign gitu, ya kan, seperti itu. Dan faktanya orang ini sudah nabung. Iya. Dan memang salurannya JHT. Gitu. Pemerintah tidak memberikan saluran lain selain itu gitu. Ya, salurannya JHT. Artinya JHT ini harus fleksibel. Fleksibel dalam artian suatu saat pekerja itu berhenti, ya udah harusnya segera dikucurkan karena ini upah. Ya, dan Nabi tadi mengatakan bayarlah upah pekerja itu sebelum keringatnya kering. Artinya segera dibayarkan gitu. Seperti itu. Yang kedua, Nabi juga menyatakan dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, ada 3 orang yang itu menjadi musuhnya Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang dia memperkerjakan seseorang, ya pekerjaannya itu sudah memenuhi pekerjaannya, dia tidak bayarkan. Oh, Bupati Langkat itu. Seperti itu. Ya. Nah ini kan kerja ini sudah menyelesaikan pekerjaannya, upahnya diambil gitu ya. Jangan sampai, mohon maaf Bu Menteri ini nanti bermasalah di hari kiamat gitu. Jadi kalau kemarin sudah di demo, kemudian masih merasa berat ya untuk mencabut aturan ini ya, masih merasa ada 3 bulan ke depan untuk ada uji coba, untuk evaluasi. Karena ini kan baru rencana. 3 bulan ke depan ini nanti akan diketok palu betul-betul gitu. Jadi belum sah gitu saat? Belum. Jadi masih ada 3 bulan ini untuk berpikir, mempertimbangkan, menerima masukan. Ya kalau saran saya ya, dengan pertimbangan 2 hadis tadi, ya namanya upah itu harus segera dibayarkan. Bahwa orang yang tidak membayarkan upah pekerja itu nanti akan jadi musuh Allah di hari kiamat. Harusnya namanya aturan itu bisa diubah ya, selama masih di dunia ini masih bisa diubah, bisa direvisi. Nggak ada yang nggak bisa direvisi, bisa direvisi ya. Jadi harusnya segera ya diubah bahwasanya pekerja jika dia berhenti, apakah karena di PHK, apakah karena di resign, dia bisa mendapatkan berbagai masukan ya buat dirinya ya, untuk modal ataupun untuk menghidupi selama mencari pekerjaan baru. Itu salah satunya dari tabungan yang dia selama ini berikan lewat sebuah program namanya JHT, seperti itu. Karena faktanya ini adalah uang mereka gitu. Faktanya ini uang mereka. Kalau kemudian pemerintah istilahnya merasa berat, kemudian menahan-nahan, justru ini membangun stigma negatif dalam artian ada spekulasi yang liar. Orang bertanya-tanya, emang duitnya mau diapain? Duitnya mau diapain? Sampai ditahan sampai usia 56 tahun. Ya. Kang Ihsan usianya berapa?
25. 25 ya. 56 tahun itu kan 31 tahun lagi. Ya kan? Bayangin itu, ada orang misalkan umur 30 udah resign. Ya kan? 25, 26 tahun lagi dia baru ambil kalau masih hidup, ya kan? Oh, jadi nggak otomatis angus gitu, Ustaz ya? Enggak. Oh, saya langsung angus gitu kalau misalnya. Enggak. Jadi emang konsepnya seperti itu. Dia baru bisa diambil di usia 56 tahun, seperti itu. Karena tadi judulnya jaminan hari tua itu seperti itu. Tapi kan tadi sekali lagi sebenarnya mau itu judulnya jaminan hari tua atau apapun, faktanya ini uang butuh kerja, uang buruh, ya kan? Kemudian seharusnya segera dibayarkan di saat orang yang memang punya upah itu, yang punya uang itu meminta, dan itu memang hak mereka, gitu. Kecuali ini bukan uang buruh, buruh minta-minta, ya mungkin wajar lah, ya. Tapi ini memang uang mereka, hak mereka. Wajar mereka itu minta, ya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, ya kan, kondisi sulit seperti itu ya, dimana ekonomi masih belum bangkit. Kita bisa lihat lah sekarang, coba jalan-jalan ke mall-mall gitu, sepi, ya, masih sepi. Iya, iya. Ya, kalau kita datang ke departemen store itu lebih banyak pegawainya daripada yang kunjungin. Iya, iya. itu. Jadi nggak betah kita lama-lama diperhatiin pegawainya. Gitu. Berharap mereka, Kang. Iya. Mereka berharap banget datang dong, jadi datang. gitu. Iya. Jadi artinya ekonomi ini masih begitu merangkak gitu ya. Dalam kondisi seperti ini harus pemerintah itu sensitif gitu. Harus bisa mungkin memudahkan rakyatnya ya untuk mendapatkan berbagai tunjangan-tunjangan. Apalagi dia sebenarnya nggak perlu ngeluarin uang, orang uangnya dari pekerja kok, bukan dari mereka. Yang ketiga mungkin yang perlu kita perhatikan, kalau memang kembali ke dalam konsep jaminan yang benar-benar jaminan tadi, ya, di mana negara menjamin, ya berarti uangnya dari negara dong, ya kan? Uangnya dari negara. Nah, dari mana uangnya? Ya kalau kemarin kita sudah bahas bagaimana sumber daya alam di negeri ini melimpah ruah, ya. Harusnya negara berani mengambil langkah strategis, segera melakukan nasionalisasi. Jangan hanya dalam dirinya ada nasionalisme, tetapi tidak berani mengambil langkah nasionalisasi, ya. Iya kan? Katanya putra-putra bangsa ini, ya, begitu punya istilahnya sumber daya manusia yang hebat-hebat, ya harusnya itu mereka mengabdi untuk negara, ya, gitu kan, teorinya kan begitu, ya, seperti itu. Nah, sehingga kemudian berbagai sumber daya alam mulai dari batu bara, ya, minyak, gas dan sebagainya itu bisa dinikmati sebanyak-banyaknya untuk rakyat, seperti itu. Cuma kalau kemudian negara ini, misalkan negeri ini lebih senang mengambil konsep barat, konsep kapitalis, maka ya dalam sistem kapitalis para pemilik modal lah yang lebih dominan, gitu. Jangankan masalah batu bara, urusan parkir aja diambil kapitalis. Parkir, iya, yang nggak perlu orang sekolah, iya. Ya kan, ada orang datang prit atau gitu. Itu di gedung-gedung, coba lihat di hampir semua di gedung-gedung itu parkir, instansi pemerintah juga ada, Pak. Parkir itu diambil swasta. Apa susahnya sih? Iya kan? Iya. Parkir itu kan nggak perlu sumber daya manusia yang hebat-hebat. Iya. Cuma duduk di posnya itu nunggu orang keluar. Ya, gitu. Bahkan sekarang bisa CCTV aja gitu. Seperti itu. Bahkan sekarang udah ada yang bayar pakai uang elektronik seperti itu kan, pakai barcode, ya. Termasuk tol, ya kan? Tol juga sama, pengelolaan tol diambil alih swasta. Padahal apa susahnya sih, ya kan? Tol itu, apalagi sekarang udah hampir-hampir di semua gerbang tol udah nggak ada penunggunya, gitu, seperti itu. Jadi artinya di sini memang sangat corak kapitalistik itu memang sangat kental sekali, gitu, seperti itu. Ya tadi mungkin dulu ya, kenapa misalkan nggak
privat itu dulu nggak diambil apa negara. Enggak. Oh itu karena kita misalkan belum punya teknologinya, belum mampu ya kan? kan? Lah parkir masa nggak punya, nggak bisa, ya kan? Ngelola tol jalannya udah ada, itu, ya kan? Seperti itu. Masih juga diberikan kepada swasta. Itu artinya menunjukkan memang yang diterapkan di negeri ini sebenarnya lebih dominan sistem kapitalis seperti itu. Ya. Sehingga kemudian banyak para ekonom mengatakan ya meskipun orang-orang itu mengatakan ini ekonomi Pancasila atau demokrasi Pancasila, faktanya ini kapitalisme. Ya. Seringan-ringannya kapitalisme malu-malu. Ya. Walaupun dari zaman SBY sudah mulai muncul itu ada istilah neolib segala macam, tapi kalau secara general kita melihat, ya, yang kita lihat ini yang jelas yang diterapkan adalah sistem kapitalisme. Maka tiada solusi lain, ya. Harusnya kita kembali pada Islam. Islam adalah bagian dari norma, tradisi, ya, dan sebagainya, histori yang ada di negeri ini. Tidak ada yang bertentangan dengan aturan negeri ini. Islam tidak ada yang bertentangan dengan berbagai norma ataupun aturan. Maka harusnya jangan ragu mengambil Islam sebagai solusi. Dengan Islam itulah nanti bukan hanya buruh yang akan merasakan kesejahteraan, seluruh rakyat negeri ini, mau muslim ataupun non muslim, akan merasakan kesejahteraan jika diatur dengan aturan Islam. Saat itulah kemudian dirasakan yang namanya Islam rahmatan lil alamin, ya. Mungkin gitu Kang Ihsan, ya. Oh, itu banyak yang saya baru tahu sih. Saya baru tahu kayak tadi itu saya kira tuh jihad itu bener-bener kalau kita kerja di perusahaan A misalnya sampai usia 56 baru dikasih. Ternyata bisa juga ya kita berhenti 30 kemudian berarti nunggu 26 tahun lah. Iya, 26 jadi tahun baru teorinya baru begitu. Ya, kalaupun ada kebolehan mengambil tuh hanya sekian persen. Ya. Misalkan sebelum 56 itu nyicil rumah lah. Dia berhenti, dia memaksa ingin mengambil itu tidak bisa sepenuhnya seperti itu. Jadi baru sepenuhnya itu baru bisa nanti pas di umur 56 seperti itu. Nah, padahal sekali lagi itu uang dia. Gitu, ya. Kecuali itu memang itu pemberian dari negara gitu ya. Beda lah, mungkin wajar negara semaunya dia mau ngatur mekanisme pemberiannya. Ini masalahnya uang buruh, memang uang pekerja. Kalau dia mau mengambil semuanya wajar, itu hak dia seperti itu. Jadi gitu. Jadi buruh juga jika ingin sejahtera, tidak ingin terus demo tiap tahun dengan berbagai masalah problematika buruh, mari kita bersama-sama perjuangkan Islam, ya, karena Islam inilah yang akan bisa memberikan rahmat bagi semesta alam, seperti itu, ya, kurang lebih gitu, ya. Oke, tapi gini Kang, kalau pembelaan dari Menaker kan, kalau misalnya pemberhentian kontrak kan ada JKP, kemudian kesehatan dari JKN. Jadi kayak katanya kalau yang saya baca sih, kalau dulu kan berharap dari JHT aja, sekarang lebih ke diversifikasi gitu. Jadi lebih dibagi-bagi. Iya, kita lebih melihat prinsip tadi bahwa JHT ini adalah uang buruh, gitu loh, uang buruh. Jadi ini uang tabungan mereka, gitu. Jadi harusnya pada saat mereka minta ya diambil. Gitu. Oh, iya. Jadi tidak perlu banyak alasan seperti itu. Nah, termasuk JKP segala macam itu juga kan masih ada syarat-syarat tertentu, gitu. Kemarin dari Dirjen Kemenakernya sendiri juga menyatakan ada beberapa kasus yang itu nggak bisa juga dapat JKP seperti itu. Ya. Waduh. Jadi menurut saya kita sisihkan dulu masalah itu, kita lihat faktanya bahwa memang sebenarnya JHT ini adalah uangnya buruh, real uangnya buruh, ya. Dalam undang-undangnya itu memang uang buruh, tabungan buruh. Kemudian faktanya memang di slip gajinya buruh itu diambil dari upah sekian persen, gitu kan. Maka harusnya pada saat mereka minta harusnya diberikan seperti itu.
Dengan pertimbangan kalau dalam pandangan Islam tadi, Nabi minta segera akan bayar, kedua jangan sampai jadi musuhnya Allah di hari kiamat, seperti itu. Ya, kurang lebih gitu. Iya. Harusnya itu yang lebih diprioritaskan gitu, seperti itu. Ya. Ya, Bu Ida Fauzia, Anda kan muslimah ya, nggak mungkin lah Anda mau jadi musuh Allah kan. Tolonglah dipertimbangkan atau mungkin dicabut kali sih. Sesuaikan aja dengan syarat Islam tadi itu loh. Bayarkan ketika keringatnya selesai, jadi segera dibayarkan. Dan lagi itu kan, sebenarnya kalau saya pribadi anggap agak aneh juga sih aturannya, Ustaz. Dia memaksa memotong gaji buruh, tapi ketika buruh pengen ngambil nggak boleh, ada aturan-aturannya. Anda belum 56, tahan dulu. Itu jadi kayak bener kata Kang Tisna gitu, ini kan uang mereka, kenapa mereka nggak boleh ngambil? Iya benar seperti itu. Iya gitu. Iya. Jadi harusnya sekali lagi segera dibayarkan ya, karena ini adalah hak dari buruh, seperti itu. Dan seharusnya kalau secara makro tadi, negara sebisa mungkin punya pemasukan besar yang lain, karena negeri ini adalah negeri yang kaya, seperti itu. Kalau diatur dengan aturan Islam, insya Allah ya akan bisa mensejahterakan rakyat jauh lebih besar dari sekarang ya. Bisa memberikan jaminan hari tua kepada pekerja jauh lebih besar bahkan dari negara sendiri yang ngasih, seperti itu ya. Tidak perlu kemudian ngambil sekian persen dari upahnya buruh. Kasihan mereka udah bekerja, upahnya dipotong, giliran mau minta ditahan-tahan ya. Ini sedih sekali kita sebenarnya melihat fenomena seperti ini ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Kang Tisna atas waktunya. Baik. Kalau memang kalian merasa ini bermanfaat, sukai atau like, kemudian komen di bawah dan juga dibagikan. Terima kasih Kang Tisna udah datang kemari. Terima kasih kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.